Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk membahas atau menjawab dari beberapa pertanyaan yang sampai kepada pembaca atau pada kami. Di antara pertanyaan itu ada teman kami bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya ragu-ragu apakah uduk saya batal atau tidak? Nah, kemudian saya menjawab, coba diperjelas maksudnya gimana? Gini Ustadz, saya kan sholat. Di pertengahan sholat saya ada keraguan, uduk saya batal apa enggak ya? Tapi terasanya seperti keluar kentut apa enggak? Ngentut atau enggak? Nah, terus teman saya itu bertanya demikian, ya mungkin ya karena dia itu termasuk dari orang yang was-was. Menjawab dari itu, jika ada seseorang ragu-ragu dalam satu hal, seperti was-was, ya. Was-was itu apa? Ya. Was-was itu adalah keraguan yang menghantui di dalam hati manusia. Was-was itu adalah bentuk dari penyakit dan tidak bisa dihindari, tapi bisa diobati. Karena apa? Di dalam Quran itu sudah dijelaskan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwasanya setan itu akan selalu mengganggu, menggoda, meragu-ragukan agar manusia itu ragu-ragu apa yang dia yakini. Itu arti dari waswas. Kemudian menjawab dari pertanyaan teman tadi, bagaimana jika kejadian itu ada orang sholat pas di pertengahan ragu-ragu, uduk saya batal apa tidak? Uduk saya batal atau tidak? Maka menjawab dari itu kami menjawab uduknya tidak batal dan sholatnya sah. Selagi dia tidak mendengar suara seperti kentut tit, atau tidak mencium baunya kentut, maka uduknya tetap dianggap sah dan sholatnya dianggap sah. Dan karena apa? Karena ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini, ishtaka an-nabiyya alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati qala la yansarifu hatta yasma'u sautan au yajidu rihan. Was-was ini sejak di masa Rasulullah pernah terjadi kepada sebagian sahabat. Sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika saya sholat kok saya itu ada keraguan-raguan, was-was. Apakah saya kentut? Apakah saya batal wuduknya? Kemudian gimana jawabannya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya jangan selesaikan sholatnya, artinya lanjutkan sholatnya. Wuduknya tidak batal sehingga kamu itu mendengar bunyi atau mendengar bunyinya kentutnya
atau mencium bau atau baunya kentut. Kalau sudah yakin mendengar bunyinya kentut atau baunya atau mencium baunya, maka itu batal. Nah, ini was-was ini sering juga terjadi kepada kita. Biasanya kita ini ketika wudhu, apakah sudah membasuh tangan apa enggak? Sudah enggak berarti gimana caranya? Ya berarti ya sudah membasuh. Itu sering menghantui kita. Contoh lagi, kalau diantaranya kita tuh mengatasi agar tidak was-was, dugaan-dugaan, keraguan-keraguan itu dibuang. Contoh seperti ini, saya punya wudhu enggak, punya wudhu enggak, punya wudhu enggak. Kalau ada keraguan seperti itu, berarti dia punya wudhu dan dia tidak boleh berwudhu. Andaikan dia berwudhu, kalau masih ragu dia, maka wudhunya tidak boleh, bahkan haram. Mengapa? Karena tala'ub bil ibadah, bermain-main dan ibadah. Kalau ingin wudhu, berarti batalkan dulu wudhunya. Bisa memegang kemaluannya atau dia itu kentut, biar betul-betul yakin wudhunya itu batal. Dan juga ada banyak keterangan yang terkait dengan ini, diantaranya ada di kitab Hujairami al-Khatib juz 1 halaman 180, dan juga di Radul Talibin halaman juz 1 halaman 187. Nah, ini diantara bunyinya kaidah seperti ini. Minal qawaidi allati yubna 'ala kasir min ahkam istishabul hukmil yakin wal i'rad anis syakki. Apabila kita ragu-ragu dalam satu hal, maka gimana? Maka buanglah keraguan-raguan itu dan ambillah yang yakin. Nah, kalau kita simpulkan dari keterangan ini, kita bisa memetik hikmahnya. Apabila ragu dalam sesuatu, maka buanglah keraguan itu dan ambillah hal yang yakin, yang kita yakini. Mungkin itu dari kami. Semoga sedikit ini membawa manfaat kepada kita dan juga menjadi tambahan kepada membaca. Apabila nanti dari pemirsa ada yang bertanya langsung kepada kami, monggo terkait dengan keraguan-raguan atau terkait dengan was-was ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.